Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Salam saring kasih Tuhan. Hari ini biarlah sukacita surgawi melimpahi kehidupan saudara. Dan mari kita renungkan akan firman Tuhan. Saring kasih Tuhan, tidak jarang orang merasa kecil hati ketika dia menjadi korban dari ketidakadilan. Atau ketika ditekan oleh penguasa. Atau orang yang menganggap dirinya punya kuasa. Dan tidak sedikit, sejarah mencatat juga, kekuasaan yang cenderung menjadi korup, kekuasaan yang cenderung menjadi menyalahgunakan dan menindas adalah ketika kuasa tanpa kontrol. Dan kasih Tuhan, kalau engkau sedang mengalami kesedihan, kesusahan, atau bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak segera menyatakan keadilannya? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Bukan Allah yang lemah. Tuhan gak akan pernah melepaskan orang dari hukuman. Sejarah dunia sudah membuktikan. Ingatlah, betapa banyaknya peradaban besar, budaya besar, bahkan kerajaan yang besar, tiba-tiba hilang. Alkitab mencatat, Mesir, Asyur, Babelonia, semua kebudayaan besar tiba-tiba hilang. Arkeologi dan sejarah mencatat, ternyata dulu pernah ada budaya besar. Tapi kok sekarang Alkitab mencatat bahwa Allah intervensi dan tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Artinya demikian, mau seberapa besar kuasa dunia ini yang dimiliki oleh manusia, itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau dikatakan Allah kita panjang sabar dan penuh kasih setia, bukan berarti Allah lemah, bukan Allah berlambat-lambat. Tapi karena kuasa ini memang nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita takut akan gemuruh ombak atau guntur yang bergemuruh, badai petir, banyak orang takut sampai hari ini. Siapa yang berkuasa di atasnya? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah berjalan di atas semua kekacauan itu. Kuasa itu nggak ada apa-apanya buat Tuhan. Tapi membuat kita takut. Bahkan digambarkan awan yang nggak bisa kita jangkau itu hanya pijakan kakinya. Sehingga untuk apa Allah menjadi reaktif? Tetapi jika kita mengalami kesedihan dan kita berdoa, Tuhan tolong kami, tapi seolah-olah Tuhan tidak segera menjawab. Bapak Ibu, heningnya Tuhan, bukan Tuhan masa bodoh. Tapi jangan-jangan Tuhan mau mengajak kita tinggal dalam keheningan di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita tinggal dalam keheningannya, mungkin kita nggak bisa mengucapkan kata-kata doa lagi. Justru hanya air mata. Justru disitulah kita sedang mengalami Tuhan dan akan mengerti akan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri akan bertindak. Jangan segera kecil hati. Kesengsaraan Kristus yang dijalaninya justru mengerjakan hal yang besar lagi. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang duduk di atas tahta itu, rela menjadi bagian yang paling rendah, menjadi bagian dari para korban. Bukankah Yesus mengalami kesengsaraan? Allah menempatkan diri bersama para korban ketidakadilan penguasa. Bahkan ketika Pilatus berkata, katakan kepada aku bisa menjadi jawaban lo buat deritamu ini. Yesus menjawab Pilatus, yang menganggap dirinya bisa melepaskan Kristus
Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak punya kuasa apa-apa atasku. Pengadilan agama maupun pengadilan Romawi saat itu, semua ditimpakan kepada Yesus. Bentuk gambaran bahwa ketidakadilan dan kecurangan dan kuasa yang sering disalahgunakan telah ditanggung oleh Kristus. Ini menjadi cerita yang sangat indah. Kisah kasih yang diukir Allah bagi manusia. Bahwa Tuhan gak pernah lupa kepada para korban. Bapak Ibu, jikalau Tuhan sudah mengambil bagian dan menunjukkan kasih-Nya yang besar, supaya kita mengenal kasih dan hidup dalam kasih, mengusahakan hidup dalam kasih, sehingga keadilan Tuhan dinyatakan. Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang kelak dan penghakiman dilakukan? Tentunya kita sudah tahu jawabannya. Tidak akan ada pengampunan lagi. Tidak ada lagi permakluman lagi. Kejahatan dan kuasa-kuasa harus tunduk dan bertekuk lutut di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari tetap teguh dalam Tuhan. Kalau kita mengalami kesusahan, bukan Allah diam, tapi Tuhan percaya kita akan mampu dan Tuhan akan menolong kita. Bukankah rohnya, firman-Nya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin kita perlu ambil keheningan, hening di dalam Tuhan untuk memahami betapa Allah nggak pernah tinggalkan kita. Dan itu menjadi kekuatan para rasul, gereja mula-mula bahkan. Sekalipun dalam diri tetap setia. Karena mereka tahu, dan kita tahu, yang kita wariskan dari gereja mula-mula, bahwa kasih setia Tuhan, pertolongannya, penghiburannya, dan juga kuasa Kristus lebih besar daripada kuasa apapun. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ini juga menjadi warning buat kita. Jikalau engkau diberi kuasa oleh Tuhan untuk memimpinkah, untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, pergunakanlah dengan hormat pada Kristus, Sang Pemilik kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Berlakulah adil, benar. Berlakulah dalam kasih Kristus, sehingga kehidupan terpelihara di dalam cinta Tuhan. Percayalah, Tuhan gak akan pernah tinggal diam. Dia penuh kuasa dan panjang sabar, bahkan melihat kita dan bersedia menolong kita. Tetap teguh dalam Kristus. Tuhan menyertai. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh